Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk semua kan? Oke, gimana kabarnya kalian? Anak-anak? Baik semuanya? Alhamdulillah. Mohon maaf, kali ini kita masih daring lagi karena kita belum bisa tatap muka karena penyebaran COVID masih banyak yang tersang di masyarakat Indonesia. Kita berdoa bersama-sama agar COVID cepat pergi dan kita bisa pembelajaran dengan baik dengan tatap muka. Oke? Yang mau absen tinggal di kolom chat. Nanti Bapak screenshot saja. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Jadi kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pendidikan luar kelas. Nah, di sini apa sih menurut kalian pendidikan luar kelas? Apakah kita berada di luar kelas? Ya, memang kita berada di luar kelas. Apakah di kelas di sekolahan bisa? Tentunya masih bisa, namun lebih baiknya kita harus pengenalan di luar kelas seperti itu. Jadi, pendidikan luar kelas yang Bapak maksud seperti di sini pengertian suatu proses transfer ilmu dan mengubah perilaku seseorang dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, mengenai pembelajaran yang dilakukan di luar kelas ini, maupun di lingkungan masyarakat, di alam sekitar atau di pegunungan, untuk mengetahui mengenai seluk-beluk di sana, manfaat di sana, dan karakteristiknya di sana itu seperti apa. Kemudian prinsipnya pembelajaran dilakukan di luar kelas ini dan dikemas dalam bentuk pembelajaran langsung pada lingkungan, alam, atau sungai dengan cara penjelajahan, pengenalan, petualangan, caraka, dan observasi. Oke, di sini ada 3 konsep pendidikan luar kelas. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, tugas, evaluasi. Yang pertama, Bapak jelaskan tentang perencanaan. Suatu yang kita akan lakukan, kita harus merencanakan. Nah, kita merencanakan tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian yang di sana kita harus ngapain, kita harus rencanakan semuanya agar kegiatan ini berjalan sesuai tujuannya dengan baik. Kemudian pelaksanaan. Nah, sesuatu yang kita sudah rencanakan, ya kita harus melaksanakan. Nah, seperti itulah kalau intinya dari pelaksanaan. Kemudian 3, ada tugas. Jadi di dalam perencanaan dan pelaksanaan pasti Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Kalian harus mengapain, kalian harus bekerja dengan kelompok atau bekerja sama, seperti itulah. Itu namanya yang ketiga adalah tugas. Kalian harus wajib menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Kemudian 4, ada evaluasi. Jadi evaluasi di sini yang kalian belum paham, Bapak akan meluruskan. Kemudian yang kalian belum bisa, Bapak akan memberitahu agar kalian itu bisa. Kemudian tujuan dari pendidikan luar kelas. Nah, pasti apa sih kalian bingung dengan tujuan di pendidikan luar kelas ini apa? Apakah kita nanti akan seperti kita akan dihukum dan seperti itulah. Jadi tujuan di pendidikan luar kelas ini sangat menyenangkan. Ya, yang pertama membuat setiap individu memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan kreativitasnya, inovatifnya atau inisiatif personal. Nah, jadi Bapak bertujuan dengan kalian bisa mengembangkan kreativitasnya yang kalian peroleh sampai SMA ini. Kreativitas kalian itu bisa biar terbuka kepada teman-teman kalian. Nah, seperti itu. Menyediakan latar setting yang berarti bagi pembentukan sikap. Nah, di sini Bapak akan contohnya Bapak akan melakukan penjelajahan kampung. Nah, kalian di sana itu apakah bersikap sopan, santun kepada masyarakat di sekitar atau seperti apa? Intinya Bapak akan menilai sikap kalian itu di sana bagaimana, seperti itulah. Kemudian mengembangkan kesadaran, apresiasi, dan pemahaman terhadap lingkungan alam dan bagaimana manusia memiliki relasi dengan hal tersebut. Nah, jadi Bapak akan
Bapak ini ingin kalian bisa mengembangkan kesadaran kalian, apresiasi terhadap keadaan lingkungan di situ itu seperti apa. Apakah semisal kotor, nah kalian harus sadar, nah itu kotor, ada sampah. Saya harus bawa sampah itu dan masukkan sampah itu ke tong sampah. Nah, semisal di kali, nah masih ada orang yang membuang di sungai. Nah, saya sebagai siswa yang lebih terpelajar, kita harus memberitahu kepada orang tersebut bahwa membuang sampah itu dilarang. Nah, makanya kita harus beritahu, ambil sampahnya, berikan ke tong, atau nanti bisa saya ambil, nanti saya akan membuangnya ke dalam pembuangan sampah gitu. Jadi harus mengembangkan kesadaran kalian, apresiasi, dan ya seperti itulah di kampung. Yang keempat, membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga, dan spiritnya dapat berkembang optimal. Nah, di sini kalian harus extra fighting. Nah, di sini Bapak akan membuka semangat kalian, karena biasanya anak-anak itu lebih suka berada atau main-main itu berada di luar gitu. Jadi pasti kalian harus semangatnya lebih ini di sini. Oke, yang kelima, memberikan konteks dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung. Nah, karena yang tadi sudah, yang kedua menjadikan sikapnya seperti apa. Nah, karena di sekolah kalian hanya bertemu siswa, guru, karyawan. Nah, kalau di masyarakat kan atau di luar kelas kan bisa bertemu dengan hewan, tumbuhan, kemudian orang lain atau orang tua dan sebagainya. Sikap kalian itu seperti apa? Apakah kalian dengan pohon nanti lalu ditebangin atau dicoret-coret dengan batu, dicoret-coret, wah, membuang sampah sembarangan. Nah, itu Bapak kan menilai kalian bagaimana pengenalan kalian itu di luar kelas itu seperti apa. Apakah baik, kalian itu sikapnya baik. Nah, seperti itulah intinya di dalam konteks sosialnya seperti apa kalian nanti di sana. Kemudian menghargai lingkungan dan alam sekitar. Nah, di sini yang harus kalian camkan, kalau di alam sekitar kalian harus selalu menghargai lingkungan di sekitar kalian nantinya. Kalau contohnya yang Bapak tadi jelaskan, buang sampah ya harus di tempatnya atau dikantongin ke plastik dulu. Atau kalau kalian nyoret-nyoret, ya coret-coret buku kalian, jangan nyoret-nyoret pohon atau batu-batu atau keadaan di sana lah. Kerjasama antar tim atau teman. Nah, kerjasama itu penting karena berjalannya suatu kelompok atau kesuksesannya suatu kelompok yaitu dari kerjasamanya. Harus semangat jiwa korsanya. Satu susah ya susah semuanya. Satu senang harus senang semuanya. Seperti itu kerjasama antar teman. Kemudian yang kedelapan, mengetahui karakteristik dan budaya masyarakat. Nah, di sana kalian harus mengetahui apakah budaya di sana masih ada kesenian wayang atau seperti apalah. Budayanya di sana itu kalau 7 bulanan anak tidak sinten dengan udi-udian. Nah, seperti itulah karakteristiknya orang di sana, apakah keras, apakah lembut, sopan, seperti itu. Kalian di sana bisa mengetahui keadaan di sana itu seperti apa. Nah, itu tujuannya sangat positif, nilai sosialnya dapat, nilai pengetahuannya dapat, nilai geraknya, psikomotornya juga dapat. Nah, kurang apa kalau di luar kelas, sangat pokoknya menyenangkan lah di luar kelas. Nah, di sini Bapak akan menerangkan tentang macam-macam pendidikan luar kelas. Jadi yang pertama ada hiking. Jadi hiking pendakian. Misalnya kalian mendaki di gunung, seperti itulah. Survival adalah suatu proses bertahan hidup jika kita berada di alam. Nah, alam tuh kita belum nggak tahu isi makanannya apa. Kita harus memilih makanan dan minuman yang tidak berbahaya atau yang bisa dimakan atau halal lah intinya. Semisal gimana kalau kita terpaksa nggak ada makanan halal, Pak? Boleh saja karena kita berada di dalam hutan dan kita tidak mempunyai makanan yang halal itu. Nah, kita boleh. Tapi kita kalau misal ada burung ya kita sembelih dulu, seperti itulah.
Misal ada macan ya kita harus intinya sembelih dulu, ada babi juga sembelih dulu kalau bisa. Seperti itu. Kemudian ada caving adalah suatu kegiatan menyusuri gua. Nah, itu kita harus menyusuri gua itu seperti apa dan lain-lain lah. Kemudian menyusuri sungai, kita harus susur sungai mengetahui keadaan sungai itu seperti apa. Bungee jumping adalah suatu kegiatan di atas tebing yang seseorang itu harus melompat. Nah, kita lompat dari atas tebing seperti itu. Dan masih banyak lagi pendidikan di luar kelas. Nah, yang kali ini Bapak akan jelaskan tentang caving. Caving merupakan kegiatan menyusuri gua, dan di dalam gua sebelum kita masuk gua, apakah gua itu berbentuk horizontal atau vertikal keadaannya seperti itu. Kemudian kegiatan di dalam gua, yang pertama mencari pengalaman baru pastinya. Yang kedua speologi, ilmu yang mempelajari goa termasuk proses pembuatannya, struktur, fisik, sejarah, dan aspek biologisnya seperti apa. Kemudian dokumentasi pastinya. Oke, macam-macam zona di dalam goa. Yang pertama zona terang, zona yang terkena sinar matahari. Jadi seperti yang digambar, di tengah-tengahnya itu ada lubang besar dan masih dimasuki oleh sinar matahari. Kemudian zona remang-remang atau cahayanya menipis. Nah, seperti digambar juga. Contohnya, jadi kita masuk gua dan masih ada lubang yang masih terkena sinar matahari seperti itulah. Namun cahayanya lebih sedikit daripada zona terang tersebut. Kemudian zona gelap. Jadi zona gelap kita tidak ada cahaya masuk, namun masih ada udara yang masuk gitu. Jadi kita di sana harus menggunakan lampu lapangan contohnya. Kemudian zona gelap abadi. Jadi zona gelap abadi itu zona yang berada di dasar goa tersebut. Nah, di sini pasti zona gelap abadi ini ada airnya, kemudian udaranya itu semakin menipis. Nah, itu contoh zona gelap abadi. Udah gak ada cahaya lagi, pasti pakai lampu juga. Kemudian ornamen di dalam goa, yang pertama adalah stalaktik yang menjulang ke bawah, yang runcing-runcing seperti itu. Kemudian stalagmit yang runcing yang menjulang ke atas. Nah, itu bedanya. Kalau stalaktit itu ke bawah, kalau stalagmit ke atas. Kemudian pilar goa dan tirai goa. Pilar goa seperti yang kalian tahu, pilar itu yang berada istilahnya kalau bahasa Jawa caga omah. Nah, itu pilar goa. Namun ini terbuat dari batu, kalau di rumah itu terbuat dari batu bata dan semen. Nah, kalau tirai goa seperti yang di rumah juga ada tirainya, namun ini yang di sini tirai batu, kalau di rumah tirai terbuat dari kain. Nah, kalau sudah kita mengetahui ornamen, kemudian zonanya, kita harus menyiapkan peralatan di goa. Nah, ini yang peralatan goa horizontal. Yang pertama safety helmet atau helm keselamatan, kemudian headlamp, lampu untuk kepala. Coverall adalah baju yang kita pakai nantinya, yang tahan air pastinya. Kemudian sarung tangan yang tahan air juga. Kemudian sepatu boot yang agar kita tidak dimasuki oleh hewan atau sebagai contohnya lintah, atau kita tidak sengaja menginjak batu-batu yang runcing. Nah, nanti bisa bahaya itu kalau kita menginjak batu-batu yang runcing. Nah, ada dry bag. Jadi dry bag itu adalah wadah atau tasnya ya untuk penyediaan peralatan kita, kebutuhan lainnya seperti itu. Peralatan goa vertikal. Nah, yang tadi horizontal sekarang vertikal. Yang pertama tari karmantel yang warna putih belang-belang itu. Kemudian crawl yang warna kuning kemasan. Kemudian jamar yang ketiga yang berwarna merah itu. Kemudian auto stop untuk menyetopkan, misal kita berada di atas sudah naiki goa. Nah, kita menurun dengan menggunakan, kalau menurun mengeremnya menggunakan auto stop. Kemudian carabiner snap, carabiner throw, ini serangkaian ya. Foot loop, tali yang berada untuk menopang kita, misal kita mau menaiki goa tersebut atau yang berada di paha biasanya. Tali webbing, tali webbing yang berwarna kuning. Oke, terima kasih. Nah, ini saya berikan foto tentang keadaan horizontal dan vertikalnya. Yang pertama itu keadaan horizontal, mohon maaf.
Yang kedua adalah keadaan vertikal. Ada pertanyaan untuk kali ini? Kapan Kak? Wah, kalau kapannya ya. Kapannya Bapak belum tahu. Yang pastinya Bapak akan memberikan wawasan kalian terlebih dahulu tentang pendidikan di luar kelas. Atau kalian bisa melakukan pendidikan luar kelas nantinya semisal kita sudah kelar COVID-nya, nanti bisa bareng-bareng lah. Nanti japri Bapak aja, nanti Bapak akan ajak pendidikan luar kelas sendiri. Oke, seperti itu. Ya, semoga kalian sehat selalu, semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka dan kita bisa melakukan kegiatan di luar kelas. Nah, semoga besok atau minggu depan Bapak bisa mengajar kalian, karena Bapak kurang tahu kesibukan nantinya seperti apa. Oke, sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Ini sudah presensi semua. Oke, silahkan ketua kelas screenshot di kolom chat yang sudah masuk. Siapa aja nanti kirim ke Bapak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.